Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo rekan-rekan investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu salah seorang Sri Kandi pasar modal yang sudah malang melintang di pasar modal Indonesia, dan nantinya beliau akan memberikan bercerita mengenai pengalaman terjun di industri pasar modal Indonesia, dan tentu saja tidak lupa akan memberikan tips bagi para teman-teman yang menonton channel ini. Tamu kita pada episode kali ini adalah Ibu Susi Melina. Halo, saya sudah lama mengenal Ibu Susi. Ya. Mungkin sejak kita kapan? Dari tahun 2005-an kali 2005-an ya? ya. Mungkin waktu itu sama-sama berjuang. Ya, itu 2008. 2008 ya. Dan sampai sekarang Ibu Susi masih menjadi direktur utama di salah satu perusahaan sekuritas, boleh sebut nama? MNC Sekuritas. MNC Sekuritas. Ya. Dan MNC Sekuritas adalah salah satu perusahaan sekuritas yang cukup agresif dalam menarik investor Indonesia dan juga termasuk mengembangkan cabang di seluruh daerah di Indonesia. Selamat datang Bu Susi. Terima kasih Pak Apa Hamdi kabar? atas undangannya di Sabtu yang cerah ini. Ya, apa kabar? Baik. Baik. Harus baik. Ya. Bu Susi saat ini juga sedang berjuang menjadi salah satu Mohon doanya Pak Hamdi. calon direktur Bursa Efek Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kabar baik. Tapi saya tidak akan membahas itu. Saya lebih banyak bertanya mengenai pengalaman nih. Dulu kenapa sih kok tiba-tiba nyasar di pasar modal? Ya, bener banget nyasar, kecemplung lebih tepatnya ya. Jadi waktu saya lulus S1 waktu itu yang lagi ngetren itu kerja di perusahaan asing, di bank asing. Ya, jadi saya apply lah ke bank-bank asing ya. Ada beberapa bank asing yang kemudian saya diterima di salah satunya. Dan ditempatkan di satu divisi yang namanya custody, gitu. Belakangan saya baru tahu ternyata custody ini erat hubungannya sama saham. Itulah awalnya saya nyemplung di saham, mulai kenal, mulai tahu saham ini waktu itu masih bentuk fisik. Jadi kerjaan saya waktu itu ngitung-ngitungin saham yang bentuknya kayak sertifikat ijazah. Pulangnya malam terus karena sampai harus dihitung banyak banget. Jadi itu awalnya. Oh, terus setelah nyemplung di pasar modal gimana kesan-kesannya? Kemudian habis itu saya pindah ke perusahaan sekuritas ya, dari custody bank asing itu. Disitulah saya mulai mengenal dan jatuh cinta dengan dunia capital market, karena dunia ini cepat sekali bergeraknya ya. Per second itu harga bisa berubah, dan segala sesuatu di operation ada deadline-nya. Jam 12 harus ini, jam 3 harus ini, jam 6 harus ini. Kalau telat ada ininya, penaltinya gitu. Nah, di situ saya belajar bahwa dunia ini menarik sekali, disiplin, mengajarkan kita disiplin, dan tentunya capital market ini selalu berbau hal-hal yang wah, kayaknya kapitalis gitu ya. Jadi saya tertarik untuk mengorek lebih dalam. Itu sih awalnya saya cinta dengan dunia ini. Oh, jadi ternyata setelah kecemplung ternyata pasar modal lebih menarik dari perusahaan asing ya. Karena memang banyak ragam ilmu yang bisa kita tarik di sini. Mungkin bisa sharing buat investor khususnya, apa sih yang bisa dibagikan dengan mereka, bagaimana berinvestasi di pasar modal, kemudian tips-tips ya supaya, karena ya kita tahu mungkin literasi pasar modal sekarang sekitar 4% mungkin ya. Dan ya itu relatif masih rendah tentunya, karena banyak orang yang masih bank minded dan juga investasi yang lain. Kira-kira apa sih yang bisa disampaikan khususnya ke anak-anak muda kali? Bagaimana mereka harus memilih berinvestasi di mana, kemudian bagaimana tipsnya supaya tidak jadi korban dari banyak iming-iming investasi yang ternyata ujung-ujungnya investasi bodong ya. Iya, jadi saya cerita sedikit background dulu ya, bahwa di pasar modal itu
dulu itu ya, kita ngomong sebelum tax amnesty yang tahun berapa ya, itu yang menguasai transaksi di pasar modal dan kepemilikannya itu asing. Nah ini menjadi pertanyaan dari saya, maksudnya gini, kita lihat bahwa returnnya pasar modal Indonesia itu luar biasa, bagus sekali karena emerging market kan masih room to grow-nya masih sangat besar gitu ya. Dan banyak investor asing dari perusahaan-perusahaan ternama yang invest di pasar kita, tapi kok orang Indonesia sendiri enggak gitu kan. Ini jadi PR gitu, dan saya lihat memang kayak di Korea gitu, anak-anak TK-nya itu outingnya itu sudah dibawa ke exchange-nya, di sini enggak gitu kan. Nah ini hal yang harus sama-sama kita kerjakan. Jadi bukan hanya tugasnya SRO, dulu Pak Hamdi kan Direktur Bursa Efek ya. Saya merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab kami juga sebagai pelaku pasar modal. Nah, kebetulan saya bekerja di perusahaan lokal di MNC Sekuritas, dan saya mulai membangun tagline waktu itu merah putih kan pasar modal Indonesia gitu. Karena saya pengen merah pasar modal kita yang saya analogikan ini bagus banget, buah apelnya manis banget gitu ya, tapi yang tahu cara metiknya itu cuma investor asing. Orang Indonesia boro-boro bisa metik gitu ya, lompatin pagar untuk ke pohonnya aja nggak bisa karena ilmunya nggak ada. Nah dari situlah saya berangkat. Dari tagline saya bilang ke teman-teman, kita harus menjadi bagian untuk membesarkan pasar modal karena kita punya kapasitas untuk itu sebagai perusahaan lokal dan didukung oleh grup besar. Nah disitulah saya mulai rajin mengadakan literasi. Saat ini MNC Sekuritas kita punya 153 point of sales dari Aceh sampai Papua. Bahkan pernah dalam 1 tahun kita buka sampai 44 point of sales. Jadi bayangin kalau 1 tahun ada 52 minggu, hampir setiap minggu saya ngeresmiin cabang gitu ya, karena punya keinginan untuk brandnya MNC Sekuritas itu harus ada di mana-mana. Dan dari situlah kita mulai aktif melakukan literasi dan edukasi. Sekarang aja tadi saya lihat datanya year to date, sekarang bulan Juni ya, kita sudah mengadakan 369 edukasi, literasi dan edukasi, dan itu sudah mengcover sampai 110.000 orang. Jadi dari situlah kami mengenal anak-anak muda ini, dan kita ajarkan bahwa pasar modal ini seperti ini, jangan ikut-ikutan dan sebagainya. Ya, kalau tidak salah MNC Sekuritas pernah mendapat beberapa kali award terkait dengan pembukaan cabang kalau tidak salah. Iya, banyak lumayan. Literasi. Dan ya saya kira itu akan bagus buat peningkatan literasi pasar modal. Karena tadi ada 153 saat ini. 53 point of sales. Betul. Seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua ada tuh. Wow. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana Bu Susi berupaya untuk meningkatkan tidak hanya literasi tapi juga edukasi, partisipasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal. Mungkin barangkali buat anak-anak muda nih, Bu Susi, apa sih tips langkah-langkah yang harus mereka lakukan sebelum terjun ke pasar modal gitu kan? Kan harus ada stepnya, misalnya baru lulus mereka harus ngapain, kemudian kalau masuk pasar modal mereka apa yang harus diperhatikan supaya mereka bisa bertahan, karena jangan sampai mereka masuk itu kecewa, habis itu kapok ya, nggak mau balik lagi. Nah, gimana tuh? Saya selalu bilang ke anak-anak muda ini ya, harus tahu dulu gitu apa yang mau kamu investasikan. Yang pertama, jangan cuma ikut-ikutan temen. Dan saya selalu mendorong ketika kamu jadi investor satu emiten ya yang listing di Bursa Efek, otomatis tuh yang akan dibaca tuh bagian keuangan, bagian finansial. Mungkin selama ini bacanya gosip artis atau clickbait yang lain ya. Begitu dia jadi investor, dia akan mulai tertarik untuk mendengar nih yang dia beli itu ada kabar apa sih gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita membangun komunitas. Karena mereka anak-anak muda ini comfortable dengan komunitasnya kan. Kita masuk ke komunitas, kita gandeng komunitas, kita adakan literasi, edukasi dengan bahasa-bahasa yang mudah. Lalu di sosmed juga yang kita tampilkan itu lebih banyak visualisasi, video-video gitu ya. Mereka lebih suka itu. Dan yang pasti harus pemahaman. Dan yang kedua, yang paling penting sekarang kan lagi zamannya digital. Ya, anak-anak muda ini sangat akrab dengan digital. Nah, kenapa MNC Sekuritas harus bikin platform yang dekat dengan mereka? Gitu ya, mulai dari pembukaan rekeningnya bisa online, mulai dari platform kita bisa pakai voice comment, karena kemarin orang lagi zamannya COVID ya, masih sekarang juga masih ya, itu kan takut virus nyentuh-nyentuh handphone agak ini ya. Nah, pakai voice comment aja bisa. Jadi kita berusaha melengkapi fitur-fitur di MNC Trade ya, untuk di Motion Trade sekarang namanya, dengan fitur-fitur yang akrab dengan anak-anak muda ini.
Nah, itu menarik tadi tuh, anak muda sekarang khususnya generasi Z ya. Mereka kan sangat tertarik dengan dunia digital. Ya. Bagaimana pengembangan di industri pasar modal khususnya terkait dengan KYC kali. Karena kalau dulu zaman saya KYC kan prosesnya ada harus ketemu calon nasabah untuk tanda tangan basah. Nah, sekarang kan anak muda nggak mau tuh. Mereka semuanya kalau bisa selesai dengan di handphone semua dalam waktu sekian menit harus sudah diterima. Itu gimana? Mungkin khususnya MNC menyesuaikan kebutuhan itu dengan adanya aturan gitu bahwa misalnya KYC prosesnya harus bertahap segala macam. Yang pasti kita pastikan segala sesuatu harus sesuai rule ya. Jadi tapi bisa diselesaikan juga di handphone itu sendiri. Jadi misalnya kalau syaratnya memang harus ada orangnya, ya kita minta fotonya dengan KTP kayak gitu kan. Sekarang kalau buka account di ini juga kayak gitu kan. Lalu kita sekarang sudah terhubung juga dengan Dukcapil dengan very jelas yang mereka bisa mengkonfirmasi bahwa nasabah itu benar adanya, nicknya benar gitu ya. Jadi kita mengkombinasikan sepanjang segala sesuatu itu sesuai dengan rule gitu. Dan so far itu bagus banget sih ya, karena bisa cepet. Dulu itu 16 halaman loh, bukan rekening gitu kan, orang harus isi. Aduh, bukanya aja udah males gitu kan. Nah, jadi kita memang harus bikin efisien dan speed up proses-proses ini biar orang juga mau masuk gitu ke pasar modal. Ini tahapan yang penting sih. Apalagi zaman dulu ya, kalau harus isi manual, misalnya alamat, RT, RW gitu. Buat kita yang tinggal di kota besar kan ada ya alamat, RT, RW. Tapi waktu itu saya kebetulan lagi ke Kupang ya di NTT gitu ya, dia bilang saya nggak bisa isi rekeningnya. Kenapa? Alamat saya ya di kampung mana di sebelah warung itu. Dia bilang gimana saya nulis RT RW-nya. Kebetulan waktu itu saya lagi jalan sama Bu Ida gitu. Saya bilang, Bu, ini di lapangan Ibu lihat kendalanya kalau kita harus pakai detail seperti ini. Jadi memang harus ada diferensiasi juga sih untuk yang ada di luar kota, apalagi di daerah terpencil gitu ya. Gitu. Kalau sekarang seberapa cepat? Misalnya saya mau buka rekening di MNC. Oh bisa, bisa. Kita pernah tes waktu itu yang tercepatnya 11 menit. 11 menit? Sepanjang semuanya komplit. Oh, itu sudah dapat persetujuan menjadi dari nasabah? Bank RDN-nya sekalian. RDN sudah buka? Iya. Wow, 11 menit rekor kira-kira. Iya, kita pernah tes juga. Ya, itu sangat suatu kemajuan yang sangat penting ya buat pasar penting modal. Banget. Kalau bisa dalam 11 menit, ya memang itu yang disenangi oleh kendalanya selama ini itu kan. Anak muda sekarang. Ya terkait sama digital lagi nih. Mungkin khususnya ngikutin ya, kalau di zaman digital ini kan anak-anak muda khususnya generasi Z ya. Mereka kan tertarik dengan dunia kripto. Dan itu kan menjadi salah satu pesaing dari pasar modal. Gimana tuh Bu Susi menyikapi terhadap hal itu? Karena kalau anak-anak muda ditanya, lu mau main saham nggak? Enggak, mau mikir kripto kan? Iya gitu. Nah, itu gimana tuh? Iya, kayaknya challenging ya kripto itu ya. Kembali lagi sih ke edukasi ya dan literasi, karena kita tahu bahwa kalau di saham itu kan semua bisa dianalisa berdasarkan fundamental gitu ya. Tapi kita tidak bisa juga menutup mata bahwa memang ada putaran uang yang luar biasa besar di kripto ini. Memang peminatnya banyak, bahkan pernah ketika pasar modal itu sempat drop karena case COVID baru merebak. Itu rata-rata transaksi harian kripto kayaknya lebih besar gitu kan. Nah, jadi ini yang perlu diantisipasi sih. Saya sendiri juga melihat trennya, kayak anak saya kripto, saya bilang kenapa kamu beli kripto ini, apa base-nya gitu ya. Kadang-kadang dia bisa cerita sih bahwa ada grup besar yang akan masuk ke metaverse misalnya. Jadi ini bagus harusnya, tapi ketika sahamnya ketika kriptonya kemudian anjlok, dia nggak bisa beli juga. Kalau kita kan di saham bisa jawab ya, oh memang di Dow Jones-nya lagi turun nih karena data perumahannya jelek kayak kemarin misalnya merah gitu ya. Jadi itu sih yang perlu sekali lagi edukasi ya rasanya ya, yang penting sekali untuk kita gaungkan sama-sama. Iya, iya. Ya memang betul sih tadi kalau diperhatikan Indonesia itu salah satu, bukan salah satu negara yang pertumbuhan kripto usernya paling tinggi di dunia. Benar. Itu berdasarkan riset dari, saya lupa Gemini apa gitu, kalau salah itu 41% dari warga Indonesia yang berumur 18 sampai 75 tahun itu punya kripto. Artinya
memang akan jadi FOMO challenge. kali ya, FOMO ya. Bisa jadi FOMO ya. Tapi itu kenyataan dan itu memang harus benar, dan ada putaran uang yang besar. Ya, harus di suatu challenge yang harus disikapi oleh pasar modal. Setuju. Ya, saya kira juga mungkin MNC harus mengambil langkah-langkah supaya. Udah sih sebenarnya. Oh, sudah ya. Atau jangan-jangan mau nerbitin koin juga nih MNC. NFT kali itu katanya, ada artisnya banyak soalnya kalau artis kan. Saya kira kita juga perlu dengar dari Bu Susi nih, bagaimana sih meniti karir di pasar modal atau menapaki karir di pasar modal ini. Kan tadi saya katakan Bu Susi ini adalah salah satu, boleh dibilang Sri Kandi pasar modal Indonesia. Jadi kalau ditanya siapa salah satu wanita yang cukup termasyhur di pasar modal Indonesia, ya Bu Susi Melina ini. Nah, gimana sih caranya pengalaman ya memulai karir kemudian bisa di posisi yang teratas di salah satu perusahaan sekuritas sekarang. Waduh. Supaya nanti bisa berbagi dengan anak-anak muda sekarang yang ingin berkarir di pasar modal. Iya. Banyak yang lebih hebat dari saya sih, Pak Hamdi. Cuman kalau saya juga hanya melakukan dengan tadi, saya suka dengan pasar modal ini. Dan mungkin kayaknya kedengarannya teoritis ya, tapi saya mengalami benar gitu. Saya ada passion dan saya suka gitu, itu dulu. Dan saya itu juga orangnya suka belajar. Jadi awalnya saya mulai karir, tadi saya ceritakan waktu saya di bank asing itu saya cuma ngitung-ngitungin saham dari clerical level yang paling rendah. Kemudian saya pindah ke sekuritas sebagai asisten manajer, pokoknya dari bawah banget lah. Tapi dari operation itu saya tidak pernah menolak untuk belajar. Kadang-kadang di Jakarta itu kan suka ada bom lah, ada banjir lah, ada apalah gitu ya. Dan rumah saya tuh paling deket sama kantor gitu. Jadi ketika semua orang nggak bisa masuk kantor dan bursa tetap buka, saya satu-satunya orang di kantor gitu. Pernah kejadian kayak gitu. Dan saya handle semua tuh karena bursa buka kan, mulai dari terima teleponnya dari klien di UK sana gitu ya. Saya nggak ngerti tadinya istilah-istilah di dealing room, sampai ke belakangnya, sampai ke settlement, sampai kirim MKBD itu berhasil saya lakukan gitu. Kenapa ya? Karena saya suka belajar tadi ya. Saya tanya, ini ngapain sih lo, ngapain, saya suka perhatiin juga gitu. Jadi mungkin kuncinya itu, satu harus suka sama kerjaan kita, harus comfortable dulu dan mau belajar ya. Jadi akhirnya ketika saya sampai di posisi yang agak atas, saya nggak gampang dibohongin juga mana buah karena saya udah pernah gitu lewatin itu gitu. Jadi mungkin kuncinya itu sih, karena sekarang kadang-kadang banyak anak-anak muda ya, kalau pas kita wawancara bilangnya mau kerja ini, mau. Kadang-kadang saya suka takut-takutin, kamu nanti saya taruh di Papua loh, mau Bu gitu. Tapi begitu kerja dia pilih-pilih, dia bilang ini nggak ada dalam SOP saya nih, atau saya mau pulang cepet nih gitu, kayak gitu-gitu. Jadi memang kuncinya kita harus cinta sih sama kerjaan kita ya. Kenapa itu pasar modal menarik? Kenapa menarik ya? Tadi tuh dia punya per detik aja bisa ada gerakan. Ya, telepon nggak boleh delay. Sedetik delay berarti satu tick price berubah. Kita udah go through, saya udah 30 tahun di pasar modal, jadi udah mengalami hal-hal seperti itu. Bagaimana kalau sampai ada, mungkin di industri lain nggak seperti itu ya. Kalau misalnya mereka mau pindah kantor, ya udah pindah kantor aja, nggak pakai ngecek apakah provider ini signalnya bener apa enggak, ini bener apa enggak gitu. Kalau kita kan harus sampai sedetail itu, karena memastikan koneksi IT itu jantungnya perusahaan sekuritas banget gitu. Nah jadi challenge-nya adalah di perputaran yang sangat cepat ini, dan kita juga bisa harus manage dengan memberikan keputusan yang cepat juga. Kalau kitanya lambat gitu ya, pasar udah kemana-mana, settlement udah kemana-mana, ya buyar semuanya. Ya, karena itu mungkin perubahannya menariknya dalam hitungan detik. Benar. Ya tadi terkait sama anak-anak muda tadi yang mau berkarir di pasar modal. Anak sekarang kan kalau ya khususnya generasi milenial atau generasi Z, mereka itu kan ya itu tadi suka-sukanya mereka gitu. Kalau nggak mau kerja, nggak mau kerja gitu. Bener. Atau kalau di hire, mereka tadi bilang ke Papua mau, padahal resign besoknya. Paling ya, abis itu resign, paling 2-3 tahun resign. Iya. Nah, gimana tuh Bu Susi menyikapi anak-anak, menghadapi
pegawai yang tergolong milenial atau generasi Z ini. Challenge-nya beda. Gimana ya? manage ya? Gitu? Beda ya sama generasi kita ya. Generasi kita kayak tahan banting. Tahan banting, udah suruh apapun kerjain gitu. Dimarah-marahin kayak apapun gitu ya. Nurut aja gitu gini, ya. Tapi kita terus cari caranya gimana. Generasi sekarang enggak gitu ya. Jadi ketika masuk dia ngerasa nggak ini sebentar dia resign gitu. Nah jadi yang saya lakukan adalah saya bikin tiring ya. Jadi anak-anak yang muda ini ada bosnya yang udah sedikit di atas milenial tapi lebih mengerti mereka. Itu satu. Yang kedua saya berusaha menciptakan environment yang comfort buat mereka. Jadi mereka kan suka tuh kalau misalnya kantornya istilah mereka lucu gitu atau bikin kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba atau apapun itu yang bikin mereka merasa deket satu sama lain gitu ya. Lalu yang penting ketika mereka masuk saya juga bilang kamu di sini mungkin nggak selamanya, tapi pergunakan waktu kamu untuk belajar semaksimal mungkin gitu ya. Nah ketika kamu pindah, jangan cuman karena harga gitu, jangan cuman karena better offer, tapi perhatikan apakah perusahaan yang akan kamu pindah itu memberikan value yang sama seperti yang kita berikan. Misalnya kan kita memberikan pengalaman, kita kasih pelajaran untuk anak-anak baru, misalnya kita train caranya pakai Bloomberg gitu ya, dan pengalaman interaksi karena grup kami cukup besar dan kita deket banget dan sering sekali mengadakan event bareng sama media, sama properti. Itu kan menurut saya value yang bisa meningkatkan value mereka gitu. Jadi dan mungkin nggak bisa didapat di perusahaan lain. Jadi itu sih yang saya lakukan gitu supaya mereka bisa bukan hanya kita yang dapat tapi mereka juga dapat. Karena sebenarnya saya kalau ada yang resign tapi mendapatkan posisi yang bagus, perusahaan yang bagus itu saya senang banget. Ya, artinya kita berhasil mendidik dia gitu. Ada perubahan ini nggak apakah dari layout kantor atau cara berpakaian, karena kan anak sekarang ya gayanya kayak gini, pakai cash, kemudian mungkin bawahnya jeans, kemudian bajunya ya dikeluarin. Kalau dulu kan kita harus pakai dasi, harus pakai. Ada perubahan nggak di kantor misalnya? Iya pasti ya, karena di MNC banyak medianya, bahkan bos-bos kita pun kadang pakai jeans juga ke kantor, bahkan owner juga pakai jeans. Jadi di MNC sih nggak ada keharusan ya, cuman harus rapi gitu ya. Dan terutama kalau misalnya mau ketemu klien ya harus represent lah. Tapi saya tidak melarang mereka pakai cash, pakai jeans. Saya sendiri juga pakai jeans gitu ya. Yang pasti misalnya sekarang lagi eranya kita bikin green office kan, karena mau ESG gitu. Nah saya minta tuh kita bikin lombanya, meja mana yang paling terhijau, nanti kita kasih ya hadiahnya lucu-lucu lah gitu ya, kayak gitu. Jadi mengikuti eranya lah gitu, nggak yang kaku gitu kantornya. Ya mereka kan ya anak-anak Gen Z atau anak-anak milenial, mereka maunya bekerja di mana mereka suka gitu. Jadi nggak mau lagi di cubicles yang dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam mereka hanya di situ. Mereka maunya sambil ngopi kerja itu. Di sama MNC gimana? Kita pakai share space sekarang, share table. Ya, share table. Jadi siapa yang mau datang ke kantor ya dia tinggal duduk duluan di situ, dia colok laptopnya di situ gitu. Dan dia bisa kerja di mana saja karena mostly memang kita meeting sekarang kebanyakan pakai Zoom kan. Walaupun di kantor pakai Zoom gitu, karena menghindari interaksi langsung gitu. Dan mereka fleksibel, habis itu mereka mau jalan, mau naik kereta atau apa ya mereka bisa tetap ikutin meeting gitu. Selama buat saya sih nggak masalah. Saya yang penting hasilnya. Mau kerja dari mana aja. Yang penting hasil ya. Jadi tidak lagi harus, kalau dulu kan kalau kita nggak ada di kantor tuh dicariin bos gitu. Wah, itu bosnya pasti bos zaman dulu tuh. Zaman dulu ya. Baby boomers kalau anak sekarang bilang ya. Jadi kalau nggak ada di tempat berarti nggak kerja. Padahal kan kerja bisa di mana aja. Benar. Nah, kemudian Bu Sri, target the next 5 years apa nih? MNC. Tadi kan udah berjalan dari karir dari bawah, kemudian sekarang jadi orang number one di salah satu grup besar ya. Target ke depan, tadi saya sudah sempat singgung, beliau ini sedang bertarung untuk menjadi salah satu direksi di SRO di Bursa Efek Indonesia, tapi kita nggak tahu ya. Tapi kira-kira apa target 5 tahun ke depan apa? Kan sudah di puncak.
Nah, ini Pak Hamdi, saya itu bukan orang yang ambisius dan selalu naruh target saya harus begini di usia sekian-sekian, enggak. Jadi saya jalaninnya seperti air mengalir aja gitu. Tapi satu hal saya selalu lakukan yang terbaik. Ini kedengarannya klise ya, tapi itu yang saya lakukan. Karena saya tahu sebagai pimpinan itu saya jadi contoh, role model. Jadi saya nggak boleh datang kantor males-malesan. Saya nggak pernah loh nggak masuk kantor kecuali saya lagi di rumah sakit gitu. Jadi kalau saya nggak masuk, saya bilang bos saya, Pak, saya hari ini nggak masuk. Bos saya tahu, kamu rawat di mana gitu. Maksud saya lagi, karena cuma pilek-pilek itu saya nggak anggap lah gitu, gitu ya. Jadi semangat itu yang saya harus contohkan ke terutama anak-anak tim saya, anak-anak muda semua kan gitu. Karena saya sendiri juga males-malesan, pasti mereka ngelihatnya juga ngapain nih bosku juga nggak pernah masuk kantor. Nggak ada yang muluk-muluk, cuman saya ingin selalu memberikan yang lebih baik lagi buat orang-orang di sekitar saya atau stakeholder. Itu aja sih Pak Hamdi. Gitu, jadi manusia for a better person gitu. Wow, luar biasa. Tadi ya mungkin sudah sempat disinggung, saya pengen dengar nih tips buat ya calon investor pasar modal dan juga tentunya tips buat calon pegawai pasar modal nih. Dua itu Bu Susi, supaya teman-teman investor bisa dapat insight nih dari seorang salah satu Sri Kandi pasar modal Indonesia. Kalau untuk calon pegawai itu gampang banget jawabnya, karena kita tahu bahwa pasar modal itu harus ada license. Harus punya license. License itu mencakup berbagai macam termasuk perilaku bagaimana kita menghadapi nasabah gitu ya, termasuk valuasi ya, hitung-hitungan segala macam tuh ada tuh ya di ujian kita, dan ujiannya juga nggak mudah ya lulusnya ya. Jadi harus punya sertifikasi yang at least sudah membekali si calon pegawai sekuritas ini bahwa dia punya minimum requirement-nya sudah terpenuhi lah gitu ya. Dan dari situ biasanya sih on the job training ya, teman-temannya yang seniornya yang lebih senior akan memberikan mentoring kepada dia gitu. Kalau untuk investor sekali lagi memang ada fenomena FOMO, kalau nggak jadi investor kayaknya nggak keren gitu ya, tapi ikut aja dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitar kamu atau yang kamu comfortable gitu ya. Banyak banget kok, ada banyak banget deh, ada komunitas perempuan, ada komunitas prajurit, saya pernah kasih komunitas prajurit, ada pesepeda juga, ada macam-macam lah ya, ada ibu-ibu yang suka masak gitu, kita masuk ke semua komunitas. Nah dengerin aja dan gak usah malu, karena memang ilmu ini kan agak beda ya buat orang yang nggak familiar sama keuangan. Itu yang namanya lihat running trade itu ya, kode-kode 4 itu serem banget kan kayaknya, hijau merah ya. Nah kita perlu tahu dan tanya aja gitu. Kita setiap hari bisa bilang mungkin 3 kali sehari ya kita live di IG ya, pagi, sore, siang, malam udah kayak minum obat gitu, dan semua isinya edukasi gitu. Jadi dengerin, jangan males ya. Kalau jadi investor harus mau dengerin ilmunya. Nah tadi terkait lihat Bloomberg gitu atau lihat RTI itu sekarang ini kan lagi merah-merahnya nih, banyak orang yang lagi panik-panik nih, baik di saham maupun di kripto pun begitu ya. Apa sih yang harus mereka lakukan untuk kondisi sekarang? Karena dulu ada istilah sell in May and go away, ternyata sekarang memang lagi turun-turun karena ada Fed mau naikin suku bunga 0,75%. Apa yang mereka harus lakukan nih sekarang? Kalau market kita memang terkait erat sama regional ya. Jadi biasanya kita lihat nih, kalau pagi-pagi semalam Dow Jones di Amerika gimana begitu. Kalau di sana merah kita ikut demam gitu ya. Kalau tips saya, kalau kita tahu satu perusahaan itu bagus, ya. Saya kalau datang ke seminar selalu tanya, siapa yang sudah familiar sama pasar modal? Diam semua, yakin. Tidak, siapa yang belum pernah terekspos sama pasar modal? Semua bilang belum. Saya tanya, kalian tadi pagi mandi nggak? Mandi Bu. Pakai shampoo apa? Nah itu pakai produk yang listing di pasar modal. Atau kalian siapa yang belum pernah makan Indomie misalnya disebutin gitu ya. Nah itu produk yang listing juga di pasar modal. Kita tahu produk itu dimakan sama 270 juta orang Indonesia gitu loh. Dan manajemennya bagus gitu. Artinya ada perusahaan ini ada prospeknya nggak sih? Tapi kalau mungkin harganya turun, mungkin memang ada koreksi karena demam-demam sedikit tadi gitu. Tapi kalau memang kita yakin perusahaan itu bagus, produknya dipakai orang Indonesia, ya udah yakin dong gitu loh. Kalau tadinya 10 juta nih mau investasi, takut kok turunnya dalam. Gue tadinya mau masuk nih di harga segini, ya udah setengahnya dulu.
Kalau nggak ya satu lot pun nggak apa-apa, tapi mulai investasi. Yang penting dimulai, jangan diomongin doang gitu. Jangan diniatin doang. Diniatin gitu. doang. Nah, artinya kalau memang perusahaannya atau fundamentalnya bagus, sebetulnya it's time to buy now kan. Pas lagi harga jatuh, time to buy sekarang. Sekarang kan karena regional kan lagi volatile ya. Kita tahu inflasi di Amerika itu luar biasa sampai 8,6% kalau nggak salah. Indonesia kita aman masih gitu ya. Jadi tapi memang market kita pasti kena demamnya kalau market-market yang lain merah. Ya, gitu. Tapi kan selalu ada market bearish dan selalu ada bullish. Jadi begitu ada siklusnya. Ada siklus. Gitu, habis bearish pasti akan bullish. Bener. Itu ya kalau saya perhatikan ini selalu siklusnya demikian. Jangan sampai telat jadinya. Jadi jangan justru panik ya. Ada istilah dari Om Warren itu. Ya. Be greedy when others fear. Selama duitnya masih ada ya. Selama pelurunya masih ada gitu. Dan be fearful when others are greedy. Itu harus diingat. Jadi pada saat orang lain ketakutan ya justru kita beli. Itu tips dari Bu Susi, salah satu wanita yang cukup terkenal di pasar modal Indonesia. Tadi beliau sudah memberikan tips baik menjadi investor maupun menjadi pekerja di pasar modal, supaya nanti teman-teman yang saat ini masih tergolong anak muda, anak milenial, suatu saat bisa menggantikan posisi beliau di salah satu puncak perusahaan sekuritas. Baik, terima kasih Bu Susi atas tips-tips yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman investor semua. Saya yakin banyak ilmu yang bisa ditarik dari Bu Susi, dan kalau masih kurang, Bu Susi siap dihubungi di MNC Sekuritas. Iya, ada IG-nya, ada YouTube-nya. Ada IG, ada YouTube. Dikontak. Baik, sampai jumpa kembali di YouTube channel saya di episode berikutnya. Bye.